Secara istilah ya kita tahu sholawat itu Nabi mencontohkan bersolawat kepada Nabi. Contoh sholawat yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah kayak yang kita baca kalau lagi tasyahud ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, ya terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Seringan-ringannya atau sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad, sependek-pendeknya itu kalau untuk lafaznya, bacaannya. Kalau tadi yang ditanya adalah kadang kalau kita ngelihat sesuatu terus kita pengen terus disolawatin aja dulu, terus kadang yang bilang kayak gitu ya. Mungkin yang dimaksud orang itu adalah tawasul ya, karena begini, tawasul itu apa? Menyampaikan suatu permohonan atau keinginan kita dengan satu amalan, jadi perantara ya. Dalam syariat ada 3 tawasul yang diizinkan. 1, bertawasul dengan nama-nama Allah. Kita pengen butuh rezeki, Allah maha kaya, makanya mintanya ya Allah ya Ghani ya Mugni, anugerahkan rezeki, saya lagi butuh uang pengen berangkatin orang tua haji misalkan ya. Jadi ada berdoa itu Bu, dipuji dulu Allahnya Bu. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Permintaannya itu cuma di 2 ayat terakhir, ayat 1 sampai 5 itu muji Allah. Itu adab dalam berdoa. Jadi nggak bisa kita berdoa tuh mentang-mentang Allah maha tahu, ya Allah apal meren amin, itu nggak boleh. Ngerti nggak maksudnya? Ya Allah tahu kali, amin. Besoknya mentang-mentang doanya masih sama, ya Allah kayak kemarin, amin, itu nggak boleh. Jadi puji, ya Allah engkau maha kaya, ya Allah maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Udah baru minta nanti terakhir. Jadi banyakkan syukurnya, banyakkan tobatnya, banyakkan memuji Allah. Jadi itu salah satu bentuk tawasul. Tawasul kedua yang diizinkan secara syariat adalah bertawasul dengan amal soleh. Dalilnya di riwayat Muslim ada, tapi dirangkumkan juga di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi di hadis yang panjang. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua terus pintu guanya ketutup dengan batu besar. Lalu mereka menyebutkan, mari kita menyebutkan amalan kita, siapa tahu ini bisa menjadi pertolongan. Nyebutin tuh, aku udah ada yang dia sebelum ngasih susu ke orang tuanya dia nggak mau tidur, ada yang dia sudah tertarik kepada seorang wanita, wanitanya sudah mohon maaf ketika akan mohon maaf ya berhubungan, wanitanya pergi meninggalkan, dia mengikhlaskan. Itu ada amalan-amalan mereka. Ada juga yang dititipin, ada karyawan terus dia pergi tanpa ngambil gaji, maka akhirnya gajinya dia belikan kepada sapi atau hewan ternak, lalu akhirnya sapinya itu beranak pinak sampai memenuhi 1 ladang. Ketika suatu saat dia ngambil lagi, saya minta gaji saya dulu pernah kerja di kamu, tuh sudah jadi ladang 1 sapi semua, sapi 1 ladang semuanya ya, ambil semuanya. Dan dia rela ikhlas dengan itu. Kalau itu jadi amal soleh, maka jadikan ini pertolongan bagi kami ya Allah. Nah, ada yang bergeser sedikit batunya sampai akhirnya benar-benar terbuka. Ya, hadisnya sahih. Oh, berarti boleh bertawasul dengan amal soleh. Kalau pengen nyontoh, misalkan beres sholat subuh, ibu sedekah nih misalkan. Terus doa, ya Allah, rezeki darimu ini kusedekahkan kembali di jalanmu. Jadikan ini wasilah dikabulkan doa hamba pengen punya keturunan. Itu boleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Nah, ini mungkin orang yang ngomong kayak begitu, ngajakin kita sholawatan untuk supaya doanya lebih mudah dikabul, kita bersolawat dulu, kan jadi pahala. Ya, tapi kalau mau jujur, di luar sana ada hamba-hamba lain yang nggak minta rumah, nggak minta mobil, dia tetap aja bersolawat. Masa kita jadi hamba yang baru mau salawatnya ketika pengen sesuatu dulu? Jangan kayak gitu tetap aja kita mau salawatan terus ya. Dan aslinya Allah udah tahu kita pengen minta apa, Allah juga udah ngerti. Kalau kita, jadi masalahnya itu bukan doanya apa, tapi sudah layakkah doa kita dikabul. Doa baca Al-Fatihah 4444 kali, tapi sholatnya nggak ditambah, ke orang tua masih kurang ajar, sholat masih bolong-bolong, gimana mau dikabul? Ada yang ya udah gitu, dia nikatin takwa aja, minta, tapi dia melayakan diri di hadapan Allah, sholatnya nggak pernah bolong-bolong lagi, bahkan ditambah duha, ditambah tahajud, ya. Dia melayakan diri, nah itu dia baru Allah kabul. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Yang terakhir yang diizinkan adalah
dengan doa dari orang. Dalam artian kayak gini, kita ketemu guru, kita tahu dia soleh, minta didoakan oleh orang soleh. Tapi juga ingat hati-hati ya, jangan malah jadi begitu terkabul. Yang ngabulin kan tetap Allah. Iya, minta didoakan ya. Ketemu guru, jadi adab ketemu guru itu satu minta doa, dua minta nasihat, bukan minta selfie. Ya. Jadi minta didoain, ya Allah, Ustaz, doain saya mudah-mudahan bisa punya keturunan. Itu silakan. Walaupun guru-guru kami juga selalu ingatkan, kalau terkabul belum tentu karena saya ya. Saya juga hamba, nggak bisa apa-apa. Karena memang para ustadznya juga akan diuji. Ketika terkabul nanti ngerasa naudzubillah diuji syaitan untuk ngerasa supaya wah doaku mustajab, sombong. Akhirnya ada air dia doain, dia jualin air doa. Padahal cuma 5.000 dia jual jadi 200.000. Sambil sok-sok sesumbar, ini kalau ini pasti dikabul. Iya, doa itu ya masya Allah ya, bisa medianya pakai air. Tapi kok dibisnisin gitu, asa gimana? Garam ruqyah dan lain-lain. Memang ruqyah itu bisa ada medianya, tapi dah ibu punya garam dibacain Quran sendiri di rumah, berarti bisa itu. Ya, itu bahasannya luas lagi ya. Tapi bisa boleh untuk gimana caranya kita minta doa ya. Tapi memang ini direwetkan ke yang masih hidup ya. Ketemu Ustaz, kita tahu beliau orang soleh. Rasulullah pernah menyebutkan tentang yang namanya Uwais Al-Qarni, lalu memerintahkan kepada Umar dan Ali. Waktu itu lagi ada Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Ketika nanti suatu saat kalian bertemu dengan kalian, mintalah supaya Uwais itu mendoakan kalian ya. Nah, akhirnya diriwayatkan, akhirnya Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais dan minta didoakan, dan akhirnya Uwais pun mendoakan ya, doa dari orang-orang yang soleh. Cuman itu dia tadi ya, sama-sama diuji ya. Yang ngedoain jangan kepedean, kalau terkabul aku yang hebat ya. Ya kadang nggak semua sih. Pernah ada kajian minta, kok ini ada air minta tolong didoain. Aduh ibu, Tuhannya sama Allah ya, saya mah cuma bisa ikut doain lah kalau emang pengen tetap dia doain. Tapi tolong ya bu, nanti kalau sembuh bukan dari saya emang nggak bisa apa-apa, kudu dijaga supaya ya punten ya, biar nggak kejadian kayak film Walid ya, datang teh air dicelup pakai jempol ke ini. Jangan lah ya, istilah iya, orang soleh ada, dan berkahnya orang soleh itu betulan ada. Cuman saya rasa yang soleh betulan nggak walahu ya, wallahu alam lah ya, nggak ngerti. Saya mah orang bodoh, banyak dosa, jadi ngerasa ngedoain orang teh asa nggak pantas karena saya sendiri banyak dosa. Dan setahu saya orang makin soleh makin ngerasa banyak dosa ya, nggak malah dijualin, mau nggak sini bayar segini biar saya doain, naon eta teh. Jadi jangan kayak gitu. Wallahu alam bisawab.